Kobaran api membakar sejumlah bangunan di pemukiman warga di Jalan Gunung Sahari 1 Senen, Jakarta Pusat. Besarnya api dan tiupan angin membuat kebakaran dengan mudah merembet ke bangunan sekitarnya. Warga pun panik dan berupaya membawa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Sementara petugas Sudin Gulkarmat, Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran lantaran banyak warga yang terlelap tidur saat api pertama kali membesar. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Pemirsa, 3 pencuri yang beraksi saat aksi unjuk rasa di gedung DPR RI ditangkap polisi setelah korban mengenali helmnya dijual secara online. Sementara itu di Matraman, polisi gerebek rumah tempat penampungan motor curian. Sebuah kamar kontrakan di kawasan Jati Bunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat digeledah polisi. Polisi meringkus 3 pelaku curanmor yang beraksi di sekitaran gedung DPR RI saat aksi unjuk rasa mahasiswa pada akhir Agustus lalu. Aksi pencurian terjadi saat korban dan teman-temannya sesama mahasiswa akan menggelar unjuk rasa dengan berjalan kaki terlebih dahulu dari Jalan Gerbang Pemuda menuju gedung DPR RI. Usai berdemo, korban yang berencana akan kembali pulang ke rumah mendapati sepeda motor beserta helm yang diparkir di bahu jalan telah raib. Sempat membuat laporan ke polisi usai kejadian, korban akhirnya mengenali helm miliknya ketika sedang dipasarkan pelaku melalui marketplace. Polisi yang berpura-pura sebagai pembeli kemudian memancing pelaku agar mau bertransaksi secara langsung di rumah kontrakannya. Namun sepeda motor korban telah dijual kepada seorang penadah di wilayah Banten. Ketiga tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Penggerebekan dilakukan unit Ranmor Polres Metro Jakarta Timur di rumah kontrakan Jalan Asem Gede, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Polisi menemukan 12 motor hasil curian. 5 pelaku tak berkutik saat polisi mengamankan lokasi serta menyita motor hasil curian. Senjata api yang digunakan para pelaku diamankan polisi yang digunakan pelaku saat beraksi. Hasil pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menjadi korban pencurian motor di kawasan Utan Kayu Selatan. Warga sekitar mengaku tidak mengetahui rumah yang berada di tengah permukiman dijadikan tempat penampungan motor hasil curian. Bengkel. Bapak tahu tiba-tiba di sini gudang motor curian bersenpi, tahu dari mana? Ya, tadi dibuka sama aparat. Barat ini. Setahu ini tempatnya bengkel. Bengkel biasa gitu atau gimana? Biasa motor. Operasi gitu. Iya. Tersangka dan barang bukti sepeda motor kemudian dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pengguna sepeda motor berknalpot brong ditangkap polisi di Pangandaran, Jawa Barat. Sementara itu seorang anggota TNI dari Kodim 0707 Wonosobo, Jawa Tengah tewas dianiaya saat melerai keributan di sebuah resto. Dalam patroli skala besar, polisi TNI dan Dinas Perhubungan menyisir sejumlah titik rawan yang kerap dijadikan tempat tongkrongan para remaja di kawasan wisata Pantai Pangandaran. Sejumlah remaja yang diduga sering membuat resah warga diamankan dengan sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. Satu persatu pengendara dan kendaraan diperiksa secara teliti. Polisi mendapati modifikasi yang melanggar aturan, termasuk knalpot yang mengeluarkan suara bising dan memicu kekeruhan di lingkungan warga. Tadi sedang melaksanakan patroli, kami mendapat informasi ada keributan. Kami disisir dan mengamankan beberapa orang remaja. Tentunya mereka tidak memakai motor, tapi tidak dilengkapi dengan surat-surat dan memakai knalpot brong. Sejumlah remaja yang terjaring razia diberikan pembinaan dan pemanggilan orang tua. Para pelaku diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.
Kendaraan yang disita untuk sementara diamankan di pos Lantas Polres Pangandaran sebagai barang bukti. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Massa yang marah merusak sebuah resto di Desa Jolontoro, Sapuran, Wonosobo dan membakar ban di depannya. Sebelumnya seorang anggota TNI tewas merupakan warga Sijambu, Kretek. Awalnya terjadi keributan antara pengunjung di resto. Korban berusaha melerai. Pelaku mengambil senjata tajam di mobil dan membacok korban hingga terluka parah. Pulang. Ngelerai ge? Iya, saya pulang, tapi pas pulang ambil sekolah. Nah, kalau saya puji nih, Pak, dari mobil. Sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Berarti Mas Wawan itu anggota TNI Kodim Wonosobo nggih? Polisi yang telah mengantongi identitas pelaku melakukan pengejaran, diduga merupakan residivis yang baru keluar dari penjara. Kasus ini lagi berproses, nanti kita akan rilis setelah semuanya terungkap dengan benar. dan apa benar terduga pelaku ini residivis atau gimana? Ya, masih kita dalami ya, jadi mohon doanya semoga pelaku bisa tertangkap. Jenazah korban dimakamkan secara militer di tempat pemakaman umum Kretek. Kini di tempat kejadian perkara telah dipasangi garis polisi dan dijaga aparat. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dibantu petugas pemadam kebakaran membersihkan puing-puing sisa ledakan di Pamulang, Tangerang Selatan. Sementara itu di Jember, pemirsa, warga berikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan maut jalur wisata Bromo. Petugas pemadam kebakaran Kota Tangerang melakukan penyiraman reruntuhan bangunan di lokasi ledakan di Pamulang. 1 unit mobil damkar dengan 5 personil dikerahkan untuk penyemprotan di lokasi. Penyemprotan dilakukan agar menghilangkan debu saat warga membersihkan puing pasca ledakan. Melakukan penyemprotan di area lokasi ledakan karena di lokasi ini sedang tahap pembersihan. Nah, di tahap pembersihan ini banyak debu-debunya ya bertebaran, makanya kami diminta dari pihak lingkungan masyarakat sini untuk melakukan penyemprotan. Sebelumnya ledakan dahsyat menghancurkan sejumlah rumah di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan pada Jumat lalu. Selain menghancurkan rumah, sejumlah warga menderita luka. Petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan, Gegana Polda Metro Jaya, dan Puslap 4 Mabes Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara di Tangerang Selatan, Banten. Polisi memastikan sumber ledakan bukan berasal dari bahan peledak maupun sejenisnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Isak tangis menyambut 23 ambulans yang membawa korban meninggal dunia dan luka-luka ke RSBS Jember, Jawa Timur. Korban adalah perawat dan pegawai Rumah Sakit Bina Sehat Jember serta beberapa keluarga karyawan yang ikut rekreasi ke Gunung Bromo. 7 jenazah selanjutnya disolatkan di komplek RSBS Jember. Sementara korban luka dibawa ke unit gawat darurat. Keluarga korban termasuk warga Jember ikut memberikan penghormatan terakhir kepada korban meninggal dunia. Sedih Pak ya, nggak nyangka ya kejadian kayak gini, kita sih shock ada kabar kayak gini. Nanti langsung dimakamkan atau gimana? Ya rencana sih mau dibawa ke rumah mertuanya Pak, dia kan tinggal di rumah mertuanya. Bus pariwisata yang mengangkut 55 penumpang diantaranya rombongan perawat kecelakaan maut di jalur wisata Bromo Probolinggo. Diduga bus mengalami remblong hingga menabrak pembatas jalan di tikungan. Setelah mengevakuasi korban, petugas juga mengevakuasi bus. Upaya itu sempat terkendala, posisi bus di jalan raya yang arus lalu lintasnya cukup ramai. Tim Liputan iNews melaporkan.
Diduga sopir mengantuk sebuah mobil yang tengah membawa pasien kecelakaan di Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Mobil oleng hingga menabrak bus dari arah berlawanan. Sebuah mobil terlibat kecelakaan dengan sebuah bus pariwisata di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mobil yang tengah membawa pasien mengantuk sehingga kendaraan oleng dan menabrak bus yang melaju dari arah berlawanan. Sementara bus mengalami kerusakan di bagian depan sisi kanan, namun beruntung satu penumpang di dalamnya selamat. Sementara mobil rusak parah pada bagian depan. Awalnya kendaraan minibus Honda Brio ini melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Ibrahim Haji. Tiba di flyover Kiara Condong, untuk pengemudinya diduga mengalami microslip atau mengantuk, sehingga kendaraannya menjadi oleng ke sebelah kanan dan kebetulan dari arah berlawanan melaju satu unit kendaraan bus pariwisata tersebut sehingga terjadilah tabrakan. Tidak ada korban jiwa namun arus lalu lintas di Jalan Kiara Condong sempat terganggu. Pemirsa, seorang anak membunuh ibu kandung dan membuang jasadnya di sumur. Sementara itu seorang bocah perempuan berusia 4 tahun ditemukan tewas terbungkus karung di kawasan hutan. Warga berlarian bersama polisi mengejar pelaku pembunuhan ibu kandungnya di Kontumere, Kabawa Muna. Pelaku sempat melawan namun bisa dikendalikan polisi. Sebelumnya pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam dan jenazahnya langsung dimasukkan ke dalam sumur. Kepala dusun setempat menjadi korban penganiayaan dan mengalami luka di bagian wajah. Kepala dusun meminta pertolongan warga. Dan dalam hal ini di dalam rumahnya sudah tidak nyaman dan itu biasa kami lakukan. Kesehariannya ini pelaku ini apa Pak sehari-harinya? Nah, kalau kesehariannya kalau dia tidak tidak ada penyakitnya, biasa-biasa saja. Terus dari pihak kepolisian sudah melakukan langkah-langkah semua dan alhamdulillah tadi pagi itu pelaku sudah tertangkap, sudah diamankan. Polisi masih mendalami motif pembunuhan dan melakukan pemeriksaan. Kini pelaku diamankan di kantor polisi. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Bocah perempuan berusia 4 tahun ditemukan terbungkus karung di semak hutan di Desa Tolu, Wonua, Mo, Wila, Konawe Selatan yang dilaporkan hilang. Korban ditemukan tim gabungan Basarnas Kendari di kawasan hutan dekat rumahnya. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisi karung terikat. Polisi menduga korban sengaja dibuang oleh pelaku karena karung terikat dan korban berada di dalamnya. Ada satu karung ditemukan di tengah hutan dan setelah dicek ternyata dalam karung itu adalah anak yang 2 hari dicari. Untuk di karung itu apakah ada motif dugaan pembunuhan atau seperti apa? Kami tadi, petugas kami telah melakukan olah TKP tentang kondisi keadaan korban itu belum dapat saya jelaskan. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mokhtarudin melaporkan.